Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur, terima kasih kepada Engkau Bapa, dan Aku selalu memuji nama-Mu yang agung, kudus, dan sempurna itu. I surrender, I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender all to Him. I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. Amen, hallelujah. Oh, I surrender. Amen, hallelujah. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Make me Savior, wholly Thine. Let me feel Thy Holy Spirit, truly know that Thou art mine. Hallelujah. I surrender. Amen. Hallelujah. Oh, I surrender. Amen. Hallelujah. All to Thee, my blessed Savior. I surrender. All to Jesus I surrender. Lord, I give myself to Thee. Fill me with Thy love and Your power. Let Thy blessing fall on me. Amen. Hallelujah. Oh, I surrender. Amen. Hallelujah. Oh, I surrender. Amen. Hallelujah. All to Thee, my blessed Savior, I surrender. Amen. Hallelujah. Oh, aku berserah. Amen. Hallelujah. Oh, aku berserah. Amen. Hallelujah. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Berserah kepada Yesus, aku sujud di kaki Engkau Bapa. Nikmat dunia ku tinggalkan, aku ikut Tuhan Yesus Juru Selamat. Haleluya. Oh, aku berserah. Amin. Haleluya. Oh, aku berserah. Amin. Haleluya. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Oh, aku berserah. Amin. Haleluya. Aku serahkan seluruh hidupku. Pimpinlah Yesus seluruh hidupku sampai aku ke surga.
Pimpinlah Yesus sampai akhir hidupku, sampai masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus buat rahmat anugerah-Mu Bapa. Kalau sampai malam hari ini Bapa, Kau izinkan kami kembali datang kepada Tuhan. Ku serahkan hidupku semuanya ke dalam tangan-Mu. Atas rahmat anugerah-Mu Bapa, saat ini Engkau izinkan kami sudah memasuki di awal tahun baru 2022. 1 Januari 2022, hari yang pertama kami menginjak dan kami menikmati hidup bersama dalam Tuhan. Dan kami tidak tahu apa yang terjadi di hari esok dan seterusnya Tuhan. Tapi malam hari ini aku datang kepada Engkau Bapa. Aku serahkan hidupku, keluargaku, kami anak-anak-Mu semua datang kepada Tuhan. Ku serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Aku tidak berani jalan sendiri Bapa. Tanpa Engkau kami gagal. Tanpa Engkau kami akan menemui jalan yang namanya jalan buntu. Tanpa Engkau kami akan menemukan suatu jalan yang namanya kegagalan. Di luar Engkau kami binasa. Di luar Engkau aku kesasar Bapa. Tapi marilah Yesus pimpin hidupku. Ku serahkan hidupku dalam tangan-Mu. Aku tidak bisa jalan sendiri. Pimpinlah Bapa. Oh Roh Kudus, tuntun hidupku. Ampunilah semua dosaku Yesus. Pimpinlah hidupku. Aku mau hidup sesuai firman-Mu, menyenangkan hati-Mu. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk tujuan yang mulia, berdampak pada kerajaan surga, hidup berkenan kepada Engkau. Roh Kudus, sucikan hidupku, sucikan seluruh hidupku Bapa. Ku mau selalu rindu dekat Engkau, bentuklah hidupku Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juru selamatku. Terima kasih Bapa. Ku serahkan hidupku malam hari ini. Kalau Engkau sudah pelihara kami dari pagi sampai malam sebelum kami berbaring tidur, terlebih dahulu kami serahkan hidupku dalam tangan-Mu. Biar Engkau berotoritas berdaulat dalam hidupku. Ampuni segala kesalahanku selama ampuni Bapa. Bentuk hidupku Bapa, supaya tubuh jiwaku terpelihara sempurna sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Izinkan Bapa, kuduskan kami membaca firman-Mu, supaya kami selalu diisi dengan firman-Mu. Menghadapi tahun 2022, masih hari pertama, besok kami masuk hari yang kedua. Semuanya kuserahkan total ke dalam tangan Tuhan. Aku percaya Bapa, kalau hidupku berdampingan dengan Tuhan, Engkau senantiasa bersama kami. Hidupku merasa aman Bapa. Terima kasih Bapa. Kuduskan sebentar kami akan baca firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami hamba mendengar sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Saudara semua yang saya cintai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan pelihara kita sudah memasuki di era yang baru. Itu era tahun yang baru, tahun 2022. Kemarin saya sampaikan firman Tuhan, minggu-minggu lalu masih di tahun 2021. Tapi saat ini sudah bukan tahun 2021, tapi nambah lagi 1 tahun 2022. Mari Bapak Ibu sama-sama kita merenungkan apa yang sudah kita kerjakan masa-masa lalu. Kita evaluasi diri supaya di tahun yang baru, seperti tahun yang meningkat 1 tahun,
minimal kita meningkat 1 poin di hadapan Tuhan. Yaitu saya sampaikan firman Tuhan malam hari ini sebelum kita berbaring tidur. Aku berserah total kepada Tuhan. Sebab hanya kepada Yesuslah satu-satunya Tuhan juru selamat. Tidak yang lain Bapak Ibu. Hanya Yesus tempat sandaran kita. Pegangan kita yang sempurna hanya di Dia, Yesus Kristus. Sebagai ayat pertama, saya tidak lama, mungkin singkat karena masih hari minggu pertama. Baru besok kita lanjutkan di firman Tuhan di selanjutnya, Bapak Ibu ya, di perjanjian lama, perjanjian baru. Dan hari ini Tuhan izinkan kita masuki di hari yang pertama, yaitu berserah total kepada Tuhan. Saya mau baca Mazmur pasal 37 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan secara singkat. Saya mau jabarkan ada 3 poin. Yang pertama, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Berarti ada hubungan pribadi yang pertama antara hidup kita dengan Sang Pencipta yang sempurna. Kita harus sadar Bapak Ibu, kita ada di dunia ini bukan ada secara otomatis, tapi ada karena ada Pencipta yang sempurna. Itulah Tuhan. Karena Tuhan berfirman dalam Yesaya 45 ayat 12 bahwa Tuhan yang menciptakan manusia. Di Kejadian pasal 1 Tuhan katakan semuanya dijadikan Tuhan amat baik. Baru di Kejadian pasal 2 Tuhan ciptakan manusia yang pertama yang disebut Adam. Berarti semua di Tuhan kita semua diciptakan oleh Tuhan. Termasuk nafas oksigen yang kita hirup sampai detik ini, itu Tuhan. Tuhan berotoritas penuh dalam hidup kita. Tuhan berdaulat penuh dalam hidup kita. Maka mari Bapak Ibu, dalam nama Yesus saya menikmati hadirat Tuhan. Biar kita di awal tahun 2022 tidak ada tempat penyerahan total kita, sandaran kita, yaitu berserah total kepada Yesus. Jadi tahun ini adalah tahun dari kami sebagai hamba Tuhan. Saya sebagai gembala menuntun jemaat, yaitu supaya hidup berserupa dengan Kristus. Visi dalam penggembalaan saya itu hidupku menjadi serupa dengan Kristus. Kalau hidupku menjadi serupa dengan Tuhan, maka subtema awal Januari 2020 ini yaitu penyerahan total kepada Tuhan. Hidupku yang berserah total kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Hidupmu berarti hidup kita secara pribadi. Hubungan kita punya secara pribadi dengan Tuhan. Pribadi dengan Tuhan yang sempurna. Dengan kita sebagai pribadi yang ciptaan Tuhan. Jujur saja Bapak Ibu, manusia sedikit sekali yang menyerahkan total kepada Tuhan. Kebanyakan pada umumnya dia berserah kepada uang, berserah kepada aset, berserah pada keadaan, berserah kepada manusia, berserah pada apa yang mereka terserah. Hidup ini sebuah kebebasan. Tapi tahun ini mari kita sama-sama memiliki visi yang sama sebagai hamba Tuhan. Hidupku menjadi serupa dengan Kristus. Dan subtema dari tahun ini yaitu berserah total kepada Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Supaya serahkan hidupmu kepada Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya juru selamat kita, tidak yang lain. Dan yang kedua, Tuhan berkata, percayalah kepadanya. Jadi penyerahan kita kepada Tuhan, berarti kita harus trust, I trust in Him. Berserah namanya, berkaitan dengan penyerahan total. Harus ada percaya kepada Tuhan. Percaya, I trust you, Jesus. Totally. Seperti Bapak Ibu kalau menyerahkan uang atau mobil boleh saya pinjam, berarti Bapak Ibu kan harus percaya kan kepada saya. Ya. Jadi sama dengan Tuhan. Kalau kita tahun ini merupakan penyerahan total kepada Tuhan. Kalau kita tidak total kepada Tuhan berarti kita mau sama siapa? Sama iblis, sama kekuatan. Uang bukan jaminan. Coba total, coba kita lihat waktu tahun-tahun yang lalu, ya, terjadi COVID-19. Banyak mereka yang dari sisi finansial cukup, tapi mau masuk rumah sakit penuh. Uang tak berkuasa. Ternyata banyak informasi, ya,
anak-anak Tuhan yang kaya raya meninggal tuh karena COVID. Jadi berarti tidak bisa berserah total kepada uang. Ini bukti nyata saya berserah total kepada Tuhan Yesus pada waktu peristiwa COVID. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya minta penyerahan total kepada Tuhan. Dan saya percaya kepadanya. Firman Tuhan katakan, ketiga, kalau kita percaya kepada Tuhan yang ketiga, dia akan bertindak. Amin. Kalau dia akan bertindak, pasti Tuhan jaga lindungi kita. Firman Tuhan berkata dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 9, langkah kaki orang yang dikasih Tuhan itu di dalam perlindungan Tuhan. Ini amin. Mari, kalau kita penyerahan total kepada Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan reaksi kepada kita apa? Dia akan bertindak, melindungi, menjaga setiap kita. Amin. Mari melalui firman Tuhan, biarpun singkat, memberikan kekuatan kepada kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara semua yang saya cintai, biarlah di tahun yang 2022 ini visi menjadi serupa dengan Kristus, supaya nanti kita masuk di dalam kerajaan surga. Tapi langkah-langkah untuk mencapai visi itu, mari kita saat ini kita berserah total kepada Tuhan. Serahkan seluruh hidupmu, pekerjaan, bisnis, rumah tangga, calon pacar, atau siapapun saudara, apapun persoalan hidupmu, berserah total kepada Tuhan. Dan kedua, percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Jadi artinya, semuanya kita tidak boleh pakai akal sehat kita. Tuhan berikan kita akal sehat dalam rangka untuk dialog sama Tuhan. Boleh, ya Tuhan seperti ini. Tapi penyerahan total, percaya kepada Tuhan, tidak boleh kita punya otoritas. Otoritas di tangan Tuhan. Kecuali kalau otoritas yang lain, otoritas makan. Nah, bukan itu maksud saya. Kalau otoritas makan, silakan Bapak Ibu makan, minum, bebas. Tapi itu pun tetap ada rambu-rambunya. Kebablasan makan, so nanti kolesterol. Kebablasan darah tinggi dan sebagainya. Semua di dalam rambu-rambunya Tuhan. Artinya kalau kita penyerahan total kepada Tuhan, percaya dikaitkan dengan firman Tuhan. Karena dalam Roma pasal 10-17, orang percaya kepada Tuhan harus betul-betul ada kaitannya firman Tuhan. Coba saya mau baca. Roma pasal 10 ayat 17. Kaitannya percaya dikaitkan dengan firman Tuhan. Artinya orang percaya kepada Tuhan. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau kita percaya beriman kepada Tuhan, maka landaskan firman Tuhan. Artinya berserah total kepada Tuhan, dan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita melangkah jangan melangkah menurut kehendak daging. Kita ubah tahun 2021 sudah lewat. Paradigma lama kita sudah buang, ganti dengan paradigma baru, yaitu berserah total kepada Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan kata lain, marilah kita menjadi pelaku firman, maka Tuhan akan bertindak atas kita. Semua persoalan yang kita hadapi, kalau Tuhan bertindak, beres semuanya. Karena bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Dalam nama Yesus, kita semua diberkati Tuhan. Amin. Aku berserah. Amin. Haleluya. Aku berserah. Amin. Haleluya. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Amin. Aku berserah. Amin. Haleluya. Aku serahkan hidupmu pada Yesus. Pimpinlah hidupku ya Tuhan Yesus, sampai aku masuk surga. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam. Berjaga dan berdoa. Dan ingat selalu firman Tuhan. Tahun ini
jadikan tahun berserah total kepada Tuhan. Percaya kepadanya, maka ia akan bertindak dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.